Mungkin sebelumnya saya cerita dulu ya, Vi, dulu ketika Perludem sebetulnya juga sudah pernah melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan desain keserentakan pemilu. Salah satu ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi waktu itu adalah Kak Jayadi Hanan. Nah, pada waktu itu ya apa ya, waktu itu ketika tahun 2019 ya, waktu itu tahun 2019 kami mengajukan itu sebetulnya upaya uji materi itu adalah upaya evaluasi ya, mencoba mengevaluasi penyelenggaraan pemilu 2019. Apakah penyelenggaraan pemilu 2019 itu sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan begitu ya, karena ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilunya harus serentak kan MK bilang ada yang ingin dicapai gitu ya, misalnya efektivitas, terus memperkuat sistem presidensil, masyarakat menjadi lebih cerdas gitu ya, dari sisi penyelenggaraan juga lebih sederhana dan sebagainya. Nah, tapi kemudian setelah kita lakukan kajian gitu ya, ternyata baik dari sisi proses dan hasilnya pemilu 2019 itu masih apa ya, jauh dari apa yang menjadi tujuan awalnya gitu ya, sehingga waktu itu kami di Perludem melakukan uji materi ini. Nah, memang ketika kami waktu itu melakukan uji materi, kami sempat memaparkan begitu ya ke Mahkamah Konstitusi. Ini ada permasalahan misalnya dari sisi kompleksitas penyelenggaraan. Misalnya terlihat dari lebih dari 500 orang yang meninggal dunia begitu ya, belum lagi yang sakit dan sebagainya. Nah, tetapi pengalaman-pengalaman cerita di lapangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, Pak Subur, Pak Dimas, dan Pak Ahid memang belum muncul gitu ya dikemukakan di hadapan para hakim konstitusi begitu, sehingga harapannya nanti ketika permohonan ini lanjut gitu ya disidangkan gitu, pengalaman-pengalaman dari teman-teman penyelenggara pemilu ini bisa sampai gitu ya ke hakim konstitusinya gitu, sehingga para hakim konstitusi ini mendengar di lapangan ini kejadiannya tuh seperti ini loh, ini yang terjadi, kalau tidak salah kan pemohonnya dari Kota Depok dan Jogja ya tadi Kavi ya. Nah, yang bisa dikatakan ini kota besar begitu, apalagi di daerah-daerah yang kalau kita tadi banyak bicara logistik, daerah-daerah yang misalnya dari sisi geografisnya sulit dan sebagainya gitu. Nah, ini yang harapannya bisa terdengar dan menjadi bahan pertimbangan dari hakim konstitusi. Karena dari permohonan Perludem yang nomor 55 tahun 2019 yang lalu itu sebetulnya ada kondisi, menurut kami ada kondisi hukum baru yang seharusnya jadi pertimbangan para pembuat undang-undang. Karena kan MK menyebutkan ke depan desain keserentakan itu tidak bentuknya tidak 5 kotak gitu ya, boleh ada pilihan-pilihannya. Nah, lalu MK menyampaikan, nah tapi dalam memilih ini ada sejumlah pertimbangan. Nah, salah satu hal yang disebutkan oleh MK yang harus menjadi pertimbangan adalah mempertimbangkan beban penyelenggaraannya begitu ya, sehingga tetap dalam beban yang wajar gitu ya, tetap dalam kewajaran bagi para penyelenggara pemilu. Nah, ini yang kemudian pintu ini kemudian tertutup ketika revisi Undang-Undang Pemilu ini dihentikan begitu ya, dikeluarkan dari Prolegnas tahun 2021. Yang kami melihat ini sebetulnya ada kondisi hukum baru yang seharusnya kita melakukan upaya-upaya perbaikan nih, kan ada pertimbangannya. Memperhatikan beban penyelenggara, bagaimana yang memudahkan pemilih begitu ya, dilakukan simulasi dan sebagainya. Tapi ini kemudian tertutup gitu karena revisi undang-undangnya berhenti, sehingga ada harapan ini lewat pintu Mahkamah Konstitusi begitu ya, supaya Mahkamah Konstitusi tadi bisa mempertimbangkan lagi melihat perspektif penyelenggara pemilu. Karena kalau kita baca begitu ya, salah satu lembaga yang melakukan kajian terkait dengan beban kerja penyelenggara ini kan ada kajian lintas disiplin dari Universitas Gajah Mada yang melihat gitu ya, yang melihat kenapa banyak petugas yang pada saat itu meninggal dunia karena bertugas. Mungkin mungkin ada sebagian orang yang berpandangan ya diperbaiki saja manajemennya gitu ya, atau diperbaiki saja, ini kan hanya sekedar masalah sistem begitu. Tapi kalau kita baca kembali
hasil kajiannya UGM begitu ya, ternyata dari sistem pemilihannya gitu ya, sistem desain keserentakannya ya ini ternyata berpengaruh pada pekerjaan-pekerjaan di lapangan gitu ya, pekerjaan-pekerjaan teknis di lapangan, apalagi ketika di lapangan manajemen resikonya begitu ya tidak dipersiapkan dengan baik begitu. Misalnya kan tadi disampaikan bertugasnya sudah beberapa hari sebelum hari H. Lalu saat hari H misalnya ada ya kan kita tahu lah ya kalau hari H tuh ada saja gitu ya, misalnya ini ada pemilih tambahan harusnya dapat surat suara yang mana gitu ya, misalnya petugas KPPS-nya tidak memahami harus yang mana, terjadi perdebatan bukan hanya dengan pemilih tapi misalnya juga dengan panwasnya, dengan saksinya dan sebagainya. Dia harus warawiri gitu ya. Nah, itu kan juga menimbulkan kelelahan sendiri yang itu juga terjadi karena pilihan sistem ini begitu. Jadi kita tidak bisa tutup mata atau serta-merta hanya bilang ini cuma masalah teknis, ini cuma masalah manajemen gitu karena pilihan sistem itu pasti akan berpengaruh nanti manajemennya akan seperti apa. Nah, sama halnya dengan apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Jayadi gitu pada waktu itu ketika kami mengajukan judicial review memang perlu dia meminta secara spesifik begitu ya, model yang menurut kami ideal adalah pemilu nasional dan pemilu daerah begitu ya, karena ya alasan-alasan yang tadi juga sempat disinggung juga oleh Kak Jayadi begitu. Tapi kemudian dalam putusannya MK kan memberikan opsi. Mau opsi yang mana sepanjang dia tidak memisahkan antara pilpres, pemilihan pemilu DPR dan pemilu DPD-nya. Varian-variannya yang lainnya itu boleh diputuskan oleh para pembentuk undang-undang. Nah, tapi tadi itu pertimbangan-pertimbangan ada kondisi hukum gitu ya. Misalnya tadi harus mempertimbangkan beban yang wajar, harus mempertimbangkan bagaimana nanti tidak menyulitkan pemilih dan sebagainya. Nah, ini yang proses ini tertutup gitu ya, sudah tertutup karena kondisi sekarang kan memang revisi Undang-Undang Pemilu ditarik dari Prolegnas 2021, tetapi masih masuk dalam Prolegnas long list ya 2000 sampai 2024. Yang menurut kami ya kalau sudah nanti dibahasnya ya mungkin tidak akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sistem begitu ya. Ya mungkin hanya revisi-revisi sedikit gitu ya, tidak revisi menyeluruh yang menurut kami juga sulit upayanya sulit untuk masuk lewat sana sehingga masuk melalui jalur Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu opsinya. Nah, di sini saya juga melihat banyak teman-teman penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, tadi juga saya lihat ada dari PPK begitu ya. Yang saya rasa mungkin sebetulnya di wilayahnya masing-masing juga menghadapi masalah yang sama begitu ya. Yang mungkin selama ini kita mungkin melihatnya dari sisi yang besarnya gitu ya, dari evaluasi yang dilakukan oleh KPU di tingkat pusat gitu ya. Tetapi mungkin dari sisi di lapangannya realnya tuh seperti apa ya, teman-teman seperti Mas Dimas, Pak Subur, Pak Heri dan Pak Hid tadi yang menceritakan realnya tuh seperti ini loh. Kita tidak bisa tutup mata bahwa kejadian di lapangannya tuh seperti ini gitu yang tadi dialami oleh para pemohon ini. Nah, memang kalau kemarin melihat hasil rapatnya penyelenggara pemilu, Komisi 2 dan pemerintah kan memutuskan ya tahun depan sudah masuk tahapan gitu ya, sehingga ya harapannya Mahkamah Konstitusi bisa segera memproses ini begitu ya. Rabu ya kalau saya tidak salah tadi disampaikan hari Rabu sudah mulai ada sidang pendahuluannya. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat prosesnya gitu ya sehingga keputusannya cepat dan bisa segera kalau tentu kita berharap baik begitu ya dan nanti kalau diputuskan ya tidak akan mengganggu proses tahapan yang sudah akan berjalan ini.